Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan Mapeng Channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips tentang perawatan ataupun juga pemangkasan setelah penyambungan. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video terbaru dari channel saya, yang sudah subscribe dan juga membantu berkembangnya channel saya. Yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan tentunya membantu berkembangnya channel saya, teman-teman. Ya, langsung saja. Ini kalau kita lihat, ini adalah jenis kopi robusta ya teman, yang kita sudah lakukan penyambungan. Ini kita lakukan penyambungan kurang lebih bulan ini ya teman, bulan 2. Jadi sampai sekarang ini usianya bisa dikatakan bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kurang lebih 6 bulan ya teman. Ini kalau kita lihat perkembangannya cukup bagus, cukup subur. Ini jenis sambungan permajaan. Ini dulu sudah kita sambung, tetapi keadaan pohon ini sudah tidak produktif dan kita lakukan penyambungan itu dari tunas air yang kita pelihara, dan kita stek atau kita sambung dengan tunas raja. Nah, kalau kita lihat ini sudah tumbuh, ini ada tunas ranting, ini tunas raja ya teman. Jadi yang paling penting di sini ini adalah tentang pemangkasan ataupun perawatan setelah penyambungan, yaitu ini. Jadi memilih atau menyeleksi ya teman. Jadi nanti akan kita pelihara itu yang mana, tentunya itu pengaruhnya nanti terhadap produktivitas kopi ya teman. Jadi yang kita fokuskan di sini, kalau saya biasanya itu kita pelihara yang tunas raja ya teman. Jadi ini kan tunas ranting produksi biasa ya teman. Kalau ini ada siripnya, sudah tumbuh sirip, ini tunas raja ya teman, karena kita dulu stek dengan tunas raja. Langsung saja kita lakukan yaitu pemangkasan ya teman. Jadi ini tunas ranting, ini kita pangkas di sini ya teman. Perlu dipisahkan yaitu gunting pangkas untuk memangkas. Nah, kita pangkas di sini. Nah, ini juga, ini tunas ranting juga ya teman. Jadi kita buang. Nah, ini juga. Jadi dan ini. Jadi kayak gini ya teman. Kenapa kita lakukan pembuangan ataupun pemangkasan itu dalam rangka untuk memaksimalkan produktivitas. Jadi kalau kita lihat, kita sedikit bedakan ya teman. Kita pelajari ya, kita belajar bersama. Kalau kita melihara tunas ranting itu kita biarkan saja. Ini kan otomatis untuk pembuahan kopinya itu kan hanya di ini. Jadi ruas-ruas kayak gini. Tapi kalau kita pelihara tunas ranting, maksud saya tunas raja kayak gini, ini kan ini kelihatannya sudah besar ya teman-teman untuk bertunasannya. Jadi ciri-ciri tunas raja sedikit saya jelaskan. Ini kan bentuknya pipih ataupun gepeng, dia membesar, dia langsung tumbuh sirip kayak gini. Jadi dia nanti akan menjadi ranting-ranting yang ke kanan ke kiri, jadi seterusnya sampai ke pupus lanjutannya ini. Jadi kenapa kita selalu pelihara kayak gini, karena untuk produktivitas kopinya memang lebih banyak ya teman. Ini ada 2 sambungan ya teman. Jadi dulu ini kita pelihara 2 tunas air dan kita sambung semua, dan alhamdulillah hidup semua dan hasilnya kayak gini. Untuk 2 tunas ini tumbuh tunas raja 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti akan kita pelihara dulu sementara 5 tunas raja ini ya teman.
Sampai sini bisa dimengerti ya teman, jadi kenapa kita pelihara tunas raja. Tapi dalam hal ini bagi teman-teman yang suka tunas ranting ataupun itu juga sama saja, yang penting perawatannya teman. Jadi perawatan dari masing-masing ini petani kopi mungkin berbeda. Yang penting untuk produktivitasnya ya teman, itu yang paling penting. Tapi kalau saya sedikit jelaskan untuk tunas raja, kenapa kita fokuskan pelihara tunas raja ini, untuk perawatannya lebih mudah ya teman. Selain produktivitasnya itu relatif lebih banyak, perawatannya lebih mudah karena nanti untuk pemangkasan tunas cacingnya juga minim. Beda dengan tunas ranting biasa, itu bisa hampir di setiap dompolan ataupun gugusan kopi itu akan tumbuh tunas cacing, dan itu harus dilakukan pembuangan secara rutin ya teman. Jadi ini ya teman. Saya sambil jalan ya teman, jadi ini cukup sini dulu, mungkin sudah agak jelas ya teman. Sambil kita jalan nanti akan kita tunjukkan untuk tunas raja yang ini sudah jadi sebagai contoh saja. Jadi kayak gini ya teman, ini kebetulan sudah dalam fase pembungaan ya teman. Nah, jadi tunas raja itu bentuknya jadinya kayak gini. Ini dari pangkal pohon kita pelihara 2 ya teman. Ternyata dengan kita pelihara tunas raja ini sudah melingkar penuh ya teman, karena ranting-rantingnya yang dari ini pokok ataupun pokok rajanya itu sudah kayak gini, kayak yang tadi ya teman. Jadi memang lebih optimal. Pengalaman kita di ini perawatan kopi, memang untuk tunas raja lebih optimal untuk produktivitas kopinya. Perawatannya pun memang lebih mudah teman. Kalau kita lihat ini, jadi nanti di sini di pangkal pohon akan bersih ya teman. Ini kan kebetulan baru B0 ini di pembungaan ataupun calon pembuahan yang pertama kalinya. Jadi ya ini masih kelihatan rapat. Tapi nanti untuk tahun berikutnya kan ini kita pangkas, jadi dia akan lebih memanjang. Dia di sini akan kelihatan lebih bersih, sehingga perawatan ataupun kesuburan pohon kopi akan relatif lebih terjaga ya teman. Ini kan bisa dilihat ya teman. Ini contoh tunas raja yang sudah berbunga. Yang lainnya juga ada ya teman. Ini yang B0 juga ini. Nah, jadi kayak gini teman. Ini juga tunas raja ya teman. Ini cukup bagus, kita pelihara 1, 2, 3 ya teman. Jadi untuk tunas raja itu satu pokok pohon itu cukup sedikit saja ya teman. Kita peliharanya jadi 3 atau 4 atau 5 itu nanti sudah memenuhi areal sini ya teman. Jadi dia nanti sudah melingkar dan penuh. Beda kalau tunas ranting kayak gini teman. Ini contoh tunas ranting. Jadi kebetulan kita macam-macam di sini, ada tunas ranting produksi biasa. Jadi untuk menghasilkan kopi yang lebih optimal dalam satu pokok pohon kita pelihara 10-12 ranting teman-teman. Jadi kayak gini, dia akan memayung kayak gini jadinya. Tapi nanti ketika kita pelihara secara optimal untuk ranting kayak gini, misalkan kita menginginkan tunas raja dengan melakukan pemangkasan secara optimal, pembuangan tunas cacing dan lain sebagainya, nanti juga bisa tumbuh tunas raja teman-teman. Meskipun tidak dari sana, misalkan dari sini juga bisa nanti tumbuh sirip-sirip, ataupun dari sana juga ada biasanya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya teman. Jadi tentang tip tentang perawatan ataupun pemangkasan setelah penyambungan ya teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman untuk kita semua. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Kritik dan sarannya sangat saya harapkan untuk perkembangan channel ini ya teman. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.